Pernahkah kamu mendengar sebuah doa yang hanya diwariskan sekali dalam satu abad? Sebuah wirid yang tak tertulis di kitab manapun, tapi diyakini menjaga tanah Jawa dari bencana besar dan kehancuran ruhani. Inilah kisah tentang Ijazah Al-Mahfuz, doa rahasia para wali dunia yang masih dijaga hingga hari ini. Sekitar awal abad ke-18, di sebuah pondok pesantren tua di pesisir utara Lasem, Rembang, hidup seorang ulama karismatik bernama Kiai Idris bin Mahbub. Ia dikenal sebagai ahli hikmah, faqih, sekaligus ahli tafsir batin. Suatu malam dalam khalwat, penyepian selama 40 hari di tengah kebangkitan penjajahan VOC, Kiai Idris bermimpi didatangi sosok tua berjubah putih yang wajahnya bercahaya dan dikelilingi burung-burung hitam yang menjauh saat ia datang. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Mahfuz min Auliyaillah, yang dijaga di antara para wali Allah, dan menyerahkan selembar tulisan yang bersinar. Tulisan itu berisi sebuah doa pendek dan pesan. Bacalah ini saat umat berada di ambang kehancuran. Jangan sembarang ajarkan kecuali pada yang hatinya telah dijaga. Kiai Idris terbangun dan segera menyalin doa itu ke dalam manuskrip kecil dari kulit kayu, yang kemudian dikenal sebagai Risalah Sir Al-Wali Al-Mahfuz. Selama hidupnya, ia hanya mengijazahkan doa ini pada 2 murid. Satu dari Lasem, satu lagi dari Kajen, Pekalongan. Ijazah ini tidak pernah diajarkan secara terbuka. Konon, beberapa ulama besar dari jalur tarekat Syatariyah dan Rifaiyah menyebut ijazah serupa dalam kitab-kitab zikir mereka, tapi hanya menggunakan isyarat. Dalam tradisi lisan, para santri tua menyebut doa ini sebagai wirid pelindung bumi, karena diyakini dapat menenangkan alam, meredam bencana, dan menjaga komunitas dari fitnah besar. Ketika terjadi bencana besar seperti banjir Lasem 1895, letusan Gunung Merapi 1930, dan kegentingan politik tahun 1965, para kiai sepuh berkumpul diam-diam untuk membaca wirid ini. Mereka menyebutnya sebagai wirid Al-Hifz Al-Azim, penjaga agung. Berikut adalah isi wiridnya, versi ijazah. Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Qayyum, birahmatika astaghits, ajirna wal alamin, waj'alna minal mahfuzin. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Lindungilah kami dan seluruh alam, dan jadikan kami termasuk yang dilindungi. Tata cara pengamalan dibaca 313 kali setelah maghrib selama 7 hari berturut-turut, disertai puasa Senin Kamis jika ingin membuka hijab spiritual, hanya untuk mereka yang menjaga salat, adab kepada guru, dan tidak menyalahgunakan niat. Sumber sejarah dan rujukan, manuskrip Risalah Sir Al-Wali Al-Mahfuz, disimpan di sebuah pesantren tua di Lasem. Naskah ini ditulis tangan di atas kulit kayu, hanya dibuka pada saat haul Kiai Idris. Penelusuran terbaru menunjukkan risalah ini pernah disalin ulang oleh Kiai Ma'ruf Lasem tahun 1920. Tradisi lisan tarekat, Syatariyah, dan Rifaiyah. Dalam pengajian tarekat malam Jumat di Kajen, disebutkan adanya ijazah rahasia untuk kondisi darurat negeri. Wawancara off record dengan keturunan Kiai Idris 2009. Diceritakan bahwa doa ini baru boleh diajarkan jika pewaris spiritualnya mendapat isyarat ruhani atau peristiwa besar yang mengancam umat. Ijazah ini bukan hanya sebuah bacaan, ia adalah warisan spiritual yang mengikat ruhani, adab, dan tanggung jawab. Di tengah era yang penuh kegelisahan spiritual, kehadiran wirid seperti Al-Mahfuz menjadi penanda bahwa umat Islam Nusantara memiliki jalur batin yang kuat dan dalam. Setelah wafatnya Kiai Idris Lasem pada akhir abad ke-19, ijazah ini nyaris hilang.
Namun, seorang keturunannya yang bernama Kiai Haji Mahrus bin Idris menemukan kembali manuskrip kecil yang dibungkus kain putih di balik tembok kayu kamar Kiai Idris, tepat ketika terjadi kekacauan politik pasca kemerdekaan 1948. Dalam sebuah mimpi, ia diperintahkan untuk menghidupkan kembali doa tersebut karena tanah ini mulai kehilangan perlindungan ruhaniyahnya. Mahrus kemudian mengajarkan wirid ini kepada hanya 3 murid utama dengan syarat tidak boleh dikomersialkan, tidak boleh diamalkan sembarangan, hanya diberikan kepada orang yang hatinya tidak mengejar dunia, tetapi mencari penjagaan Allah. Menurut penuturan para pewaris ijazah dan pengalaman para pengamalnya, wirid ini memiliki 5 manfaat utama. Yang pertama, perlindungan dari bencana alam dan fitnah zaman. Dibaca secara rutin, wirid ini dipercaya sebagai benteng batin dari malapetaka besar. Yang kedua, menolak gangguan sihir, jin, dan energi negatif. Banyak yang mengamalkan ini saat rumah atau daerah mereka sering dilanda gangguan tak kasat mata. Yang ketiga, menenteramkan alam dan lingkungan. Dalam tradisi santri tua, wirid ini dibaca bersama saat sawah kekeringan, laut bergelora, atau hewan ternak resah. Yang keempat, membangkitkan rasa tenang dan kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Orang yang istiqomah mengamalkannya merasakan kedamaian luar biasa dalam batin. Yang kelima, menjadi perisai spiritual keluarga dan keturunan. Diwariskan sebagai pelindung bagi keluarga dari fitnah akhir zaman dan penyimpangan iman. Murid terakhir yang dikenal mendapat ijazah ini secara resmi adalah Kiai Haji Najib bin Mahrus, yang sekarang tinggal di pelosok desa di Kudus. Beliau mengaku ketika diberi ijazah ini oleh ayahnya, ia diminta berpuasa mutih selama 7 hari dan membaca wirid tersebut 313 kali setiap malam di tempat sepi. Dalam wawancara tertutup tahun 2007, Kiai Haji Najib berkata, "Ijazah ini bukan untuk kekuatan, tapi untuk penjagaan. Ia bekerja bukan dari jumlah bacaannya, tapi dari suci tidaknya hati yang membawanya." Setelah Kiai Haji Najib bin Mahrus menerima ijazah dari ayahnya di Kudus, beliau merahasiakan wirid ini selama puluhan tahun. Ia hanya mengamalkannya dalam kondisi krisis, seperti ketika desanya dilanda kekeringan parah tahun 1982 dan ketika terjadi wabah penyakit aneh di daerah lereng Muria. Konon, setelah beliau mengamalkan wirid ini selama 3 malam berturut-turut di atas bukit kecil di belakang desanya, hujan turun deras dan wabah pun perlahan-lahan menghilang. Sejak saat itu, masyarakat setempat tidak hanya menganggap beliau sebagai kiai biasa, tapi sebagai penjaga rahasia bumi. Kiai Haji Najib pernah berkata dalam pengajian tertutup, "Yang menjaga negeri ini bukan pasukan bersenjata, tapi orang-orang tak dikenal yang berzikir tanpa pamrih. Mereka membaca amalan ini untuk seluruh umat, bukan untuk dirinya sendiri." Selain 5 manfaat utama yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa manfaat batiniah tambahan dari pengamalan ijazah ini. Yang keenam, membuka hijab kalbu, membantu pengamalnya merasakan kelembutan batin, khusyuk dalam sholat, dan mudah menangis karena Allah. Yang ketujuh, kekuatan ruhani saat menghadapi kemungkaran, memberikan keteguhan hati saat berdakwah atau melawan kebatilan, sebagaimana warisan para wali. Yang kedelapan, membangkitkan kewaspadaan ruhani. Banyak pengamal yang mendapat firasat tentang bahaya atau arah yang harus diambil secara spiritual. Meskipun ijazah ini tidak dikenal secara luas dalam kitab-kitab populer, sumber-sumber yang mendukung keberadaannya bisa dilacak melalui manuskrip Sir Al-Wali Al-Mahfuz, disimpan oleh keturunan Kiai Idris di Lasem. Naskah ini terdiri dari 3 halaman dalam tulisan pegon, dilapisi kain putih,
dan hanya dibuka dalam acara khusus, misalnya saat haul. Pernah disebut dalam tulisan Kiai Haji Nurholis bin Sufyan, peneliti naskah-naskah kuno di Lasem, dalam bukunya Wali-Wali yang Terlupakan. Tradisi lisan di Tarekat Rifaiyah dan Syatariyah. Beberapa mursyid, guru tarekat di Pekalongan dan Rembang menyebut adanya wirid penjaga negeri yang tidak boleh disebutkan sembarangan. Disebut dalam majlis jikir Syatariyah saat membahas doa-doa istighatsah darurat, wawancara spiritual dan catatan santri. Tahun 2007, Kiai Haji Najib bin Mahrus diwawancarai oleh penulis lokal Ustaz Sya'ban Mustafa untuk keperluan dokumentasi naskah pesantren tua. Dalam wawancara itu, beliau hanya mengizinkan pembacaan wirid oleh orang yang telah melalui riyadah, latihan spiritual. Ijazah Al-Mahfudz bukanlah ijazah biasa. Ia adalah warisan ruhani yang hidup di antara para wali humul wali yang tidak menampakkan karomah secara terang-terangan, tetapi menyebar rahmat dan perlindungan Allah di bumi dengan jikir dan ikhlas. Kini, di tengah dunia yang semakin gersang rohani, warisan ini perlahan bangkit. Tidak semua orang bisa memilikinya, tapi setiap hati yang tulus bisa mengetuk gerbang cahayanya.